Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amani Nura Firdausi dengan NIM 2351738 TP 13810. Di sini pertama-tama saya akan membahas jurnal yang saya dan rekan kelompok saya sudah analisis sebelumnya bentuk penyajian datanya. Sebelumnya disclaimer bahwa yang akan saya sampaikan di sini beberapa ada yang berbeda dengan yang sudah disampaikan dalam video kelompok karena saya baru menyadari ada beberapa kekeliruan yang saya temukan dan saya rasa harus saya revisi begitu. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ini ada anggota kelompoknya. Lalu judul penelitian yang diambil adalah sebagai berikut yang tertera pada layar. Nah, di sini ada abstrak yang dimana ini berisi penjelasan bahwa penelitian ini, peneliti menilai pengaruh kompleksitas karbohidrat dalam air kultur terhadap gumpalan mikroba dan pertumbuhan udang putih Pasifik. Tiga sumber karbohidrat yang digunakan ada dextrosa, pati kentang, dan juga selulosa. Hasilnya menunjukkan padatan terendah dan ukuran gumpalan mikroba tertinggi ada pada dextrosa. Sedangkan keanekaragaman mikroba tertinggi pada selulosa. Pertumbuhan udang terbaik juga terjadi dengan selulosa. Kompleksitas karbohidrat memengaruhi gumpalan mikroba dan kinerja pertumbuhan udang. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana kompleksitas struktural karbohidrat dalam pakan memengaruhi pembentukan komposisi dan fungsi fluk mikroba serta dampaknya pada mikrobiota usus dan pertumbuhan udang putih Pasifik atau dengan nama Latin demikian. Lalu penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam interaksi antara komposisi pakan, mikroorganisme yang terlibat, dan kesehatan serta pertumbuhan udang yang dibudidayakan. Nah, di dalam jurnal ada beberapa grafik sebagai penyajian data. Di sini ada grafik mengenai kadar padatan terendapkan harian pada air budidaya udang dengan penambahan karbohidrat. Di grafik ini menunjukkan pengaruh penambahan dextrosa atau DX yang pada grafik ditandai dengan garis biru. Lalu ada pati jagung atau XT yang ditandai dengan garis merah dan selulosa atau CL yang dilambangkan dengan garis berwarna hijau terhadap jumlah padatan yang terbentuk pada air budidaya udang seiring waktu dalam hari. Di sini terlihat sumbu Y menunjukkan jumlah padatan yang terbentuk dalam satuan ml per L dan sumbu X menunjukkan waktu dalam satuan hari. Padatan yang dapat mengendap mewakili volume flok mikroba yang terbentuk dalam sistem. Nah, jenis dari data ini secara sifat adalah kuantitatif kontinu, sumbernya primer karena merupakan hasil penelitian peneliti itu sendiri, dan jenis waktu pengumpulannya adalah time series ya, karena dalam grafik menunjukkan perkembangan jumlah padatan yang terbentuk dari hari ke hari. Eh, Lalu bentuk penyajian datanya adalah grafik garis yang menampilkan nilai kuantitatif selama interval waktu tertentu. Selanjutnya, ada penyajian data dari distribusi ukuran partikel flock yang dikumpulkan dari air budidaya udang dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktur yang berbeda. Penyajian data ini merupakan box plot dengan jenis data yaitu sifatnya yang termasuk kuantitatif kontinu, sumbernya primer, dan waktu pengumpulannya cross-section. Pengumpulan data ini dilakukan untuk membandingkan efek berbagai jenis karbohidrat terhadap ukuran partikel flock dalam air budidaya udang guna menilai efektivitasnya dalam membentuk flock yang lebih besar dan konsisten. Sebagaimana karbohidrat yang digunakan sebelumnya, di sini juga menguji tiga karbohidrat, yaitu dextrosa yang ditandai dengan warna biru, pati jagung yang ditandai warna merah, dan selulosa yang ditandai warna hijau. Penyajian data dalam bentuk box plot ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam ukuran partikel antar kelompok perlakuan yang penting untuk memahami dampak setiap karbohidrat terhadap karakteristik fisik lingkungan budidaya.
Kemudian selanjutnya ada data keanekaragaman filum pada budidaya air dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktur yang berbeda-beda. Data ini disajikan dengan diagram batang dan jenis datanya dari segi sifat merupakan data kuantitatif kontinu, sumbernya primer, dan waktu pengumpulannya cross-section. Nah, dalam penyajian data ini terdapat beberapa simbol yang mewakili dari karbohidrat-karbohidrat yang digunakan, seperti DB yang merupakan flok dextrosa, XB ini flok pati kentang, CW merupakan flok selulosa, DS yang merupakan udang dextrosa, SS adalah udang pati kentang, dan CS adalah udang selulosa. Alasan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui bahwa perbedaan perlakuan pada setiap sampel akan memengaruhi relatif abundance dari setiap filum. Nah, data selanjutnya merupakan klaster bakteri pada tingkat genus dalam air budidaya dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat. Sifat datanya itu kuantitatif kontinu, sumber data primer, dan waktu pengumpulannya cross-section. Pada data ini terdapat beberapa jenis filum dan bakteri yang diwakili dengan warna-warna tertentu. Ya, dan ada peta panas ini juga digambarkan di antara range 2 sampai dengan min 2. Alasan pengambilan data ini adalah untuk menggambarkan tingkat panas klaster bakteri pada tingkat genus dalam air budidaya dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktural yang berbeda. Karbohidrat yang digunakan juga sama seperti pada data sebelum ini, yaitu ada DB, SB, CB, DS, SS, dan juga SS. Alasan penggunaan bentuk penyajian data ini adalah karena terdapat range warna dari hasil percobaan yang mewakili derajat tingkat panas. Data selanjutnya ada dua bentuk penyajian data, di mana penyajian data A yang berada di bagian atas di sini itu adalah peta keanekaragaman beta, dan penyajian data B yang berada di bawahnya merupakan plot PCA. Keduanya ini memetakan komunitas mikroba dalam air budidaya dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktural yang berbeda. Penyajian dari data ini berupa peta yang bersifat kuantitatif kontinu, sumber datanya primer, dan waktu pengumpulannya cross-section. Penyajian data A merupakan peta panas keanekaragaman beta, yang dimana peta ini digunakan untuk menggambarkan kelimpahan mikroba dalam air budidaya dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktural yang berbeda pula. Nah, karbohidrat yang diujikan terdiri dari seperti sebelumnya, yaitu ada DB, SB, CB, DS, SS, dan juga CS. Nah, ada pula penyajian data pada bagian B, merupakan plot PCA yang memplotkan data pada pemetaan sebelumnya, yaitu pada pemetaan A. Nah, plot ini digunakan untuk memvisualisasikan struktur kumpulan data dengan memproyeksikan observasi ke subruang berdimensi rendah. Selanjutnya, ada penyajian data di mana ada A dan B juga seperti barusan. Yang A ini adalah ekspresi gen T6SS2 dan yang B ini Hexavibrio parahemolyticus yang disuntik dengan suspensi flok mikroba yang dikumpulkan dari air budidaya udang dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktur yang berbeda. Penyajian datanya dari kedua penyajian data ini sama-sama merupakan diagram batang. Lalu jenis datanya bersifat kuantitatif kontinu, sumbernya primer, dan waktu pengumpulannya cross-section. Alasan pengumpulan data yaitu karena pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui bahwa ekspresi gen T6SSXA di parahemolyticus diperkaya dengan suspensi flok mikroba dari perlakuan DX, yang perlakuan DX ini merupakan yang paling tinggi dibanding dengan perlakuan yang lainnya. Nah, selanjutnya kesimpulan.
Dalam penelitian ini disajikan beberapa data yang diperoleh melalui eksperimen, sehingga semua data yang dikumpulkan merupakan data primer. Eksperimen tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa data seperti pengaruh pemberian bahan penguji dan mengelompokkan bahan teruji pada tingkat panas tertentu. Ada pula data-data sebelumnya itu merupakan semuanya merupakan data kuantitatif karena data dapat diwujudkan dalam bentuk angka. Nah, data-data tersebut selanjutnya disajikan dalam berbagai bentuk nih, ada diagram garis, diagram batang, ada box plot, dan penyajian data dalam bentuk peta. Tadi petanya banyak ya, ada data diversity heat map, dan lain-lain sebagainya. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kompleksitas struktural karbohidrat dalam pakan memengaruhi komposisi mikroba di lingkungan budidaya udang yang selanjutnya berdampak pada mikrobiota usus, pertumbuhan, dan kesehatan udang. Pakan dengan karbohidrat kompleks menghasilkan komunitas mikroba yang lebih beragam dan fungsi ekosistem yang lebih stabil, mendukung pertumbuhan udang yang lebih baik. Sekian untuk penjabaran penyajian data dari jurnal yang saya dan kelompok saya analisis. Untuk segala kekurangan dan kesalahan yang disampaikan, saya mohon maaf dan saya pribadi sangat berharap adanya feedback agar dapat menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Nah, kemudian terkait peningkatan pribadi setelah saya mempelajari materi statistika, saya mengalami peningkatan khususnya dalam hal pemahaman dan penerapan konsep dari statistika itu sendiri dalam bidang yang saya tekuni sekarang, yaitu teknologi industri pertanian. Nah, beberapa hal yang saya rasakan yaitu saya kini lebih mampu untuk mengolah dan menyajikan data secara ringkas dan informatif, tentunya bisa dengan menggunakan ukuran pemusatan seperti median modus, lalu ukuran penyebaran seperti jangkauan, standar deviasi, dan variansi yang tentunya ini tuh sangat membantu dalam menganalisis performa berbagai variabel agriculture seperti hasil panen, kualitas produk, efisiensi, dan lain sebagainya. Lalu pemahaman saya tentang perbedaan antara ada data kuantitatif dan kualitatif, serta bagaimana cara penyajiannya seperti ada bentuk tabel, ada bentuk grafik, diagram, itu tuh semakin mendalam gitu, karena sudah dibahas sebelum-sebelumnya, dan hal ini sangat berguna untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai tahap produksi pertanian, seperti itu. Lalu saya lebih paham juga tentang skala pengukuran, lalu ada jenis skala yang tentunya itu mempengaruhi pemilihan metode analisis data yang untuk menentukan teknik analisis yang tepat sesuai dengan jenis data yang lagi kita kumpulkan dalam penelitian gitu. Ada juga waktu itu pembelajaran tentang peluang, di mana pemahaman konsep peluang itu membantu saya dalam bisa dalam membuat prediksi atau mengambil keputusan berdasarkan probabilitas atau kemungkinan kejadian tertentu, seperti ada peluang terjadinya gagal panen, kita bisa memprediksikan. Saya juga saya paham gitu, cara untuk mengidentifikasi dan menggunakan distribusi probabilitas yang sesuai, itu mau pakai diskrit atau kontinu, itu tuh udah dijelaskan sebelum-sebelumnya perbedaannya kayak gimana. Yang sebelumnya saya belum tahu itu ada distribusi variabel random gitu-gitu, saya belum tahu, sekarang saya tahu. Dan secara keseluruhan, eh, mengenai statistika ini sangat membantu pemahaman saya dalam meningkatkan ya analisis data, pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan untuk efisiensi yang lebih baik dalam produksi, pengelolaan sumber daya, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Ya, sekian terima kasih.